Ini persoalannya kan? Kita sepakat ini persoalannya. Diberikan epsilon sembarang, epsilon positif sembarang, kita harus mencari delta positif sehingga implikasi tersebut berlaku ya. Jika nilai mutlak x-2 kurang dari delta khususnya, yang lebih besar dari nolnya pada akhirnya mungkin tidak terpakai dalam hal ini ya. Maka nilai mutlak x² min 4 kurang dari epsilon. Kita ingin membuktikan ini. Kita ingin mencari delta sehingga implikasi ini benar. Nah, untuk itu kita bekerja mundur dari bentuk x² min 4 itu kan. Lalu kita faktorkan seperti saya tulis di papan tulis barusan. Nah, tapi sekarang berbedanya di sini seperti ini. Jadi agak kasar memang. Nilai mutlak x plus 2 lebih kecil dari nilai mutlak x plus 2. Duanya udah di luar sekarang. Ini pakai ketaksamaan segitiga. Jadi yang saya lakukan langsung ketaksamaan segitiganya di situ, tidak di apa? Yang Jumat yang lalu kan saya memfaktorkannya ini, bukan memfaktorkan, menguraikannya ini menjadi seperti ini kan. Lalu ini kurang dari, ya ini betul juga kan, itu juga betul, ini juga betul. Lalu ini kita katakan, ini kita kontrol kurang dari sekian, kurang dari 1 gitu ya. Nah, iya kalau bisa dimunculkan, dipaksa muncul bentuk x-2. Memang bisa, tapi nanti kalau x pangkat 5 nah kan repot gitu ya. Jadi maksudnya ini tanpa memunculkan bentuk x-2, kita munculkan bentuk ini, jadi akar x plus 2. Nah, lalu kita ingin menaksir nilai mutlak x. Ya. Jadi tugas kita dalam hal ini menaksir nilai mutlak x. Nah, memang kemudian tetap langkah ini tetap dilakukan. Jadi kita batasi x kita di antara di dekat 2, jadi di antara 1 dan 3 lah katakan gitu ya. Atau nilai mutlak x-2 kurang dari 1. Itu kita lakukan. Dalam hal ini x itu di antara 1 dan 3 sehingga kita dapatkan ini. Nah, kan dapat juga gitu. Kita dapatkan juga suatu batas untuk nilai mutlak x. Lalu masukkan kembali ke sana, ini berarti kurang dari 5. Kalau ini kurang dari 5 juga. Ya? 5 juga. Tapi jalannya beda, ya? Jalan yang itu dengan memunculkan bentuk x-2 ini langsung pakai ketaksamaan segitiga. Yang di sana yang dikontrol memang nilai mutlak x-2, di sini nilai mutlak x, tapi memakai nilai mutlak x-2 juga memang. Nilai mutlak x-2 kurang dari epsilon per 5, maka ini akan kurang dari epsilon kan? Nah, lalu dengan demikian ada 2 hal yang menjamin ini kan yang kita inginkan. Ini nilai mutlak x² min 4 kurang dari epsilon. Yaitu apa? Yang pertama, nilai mutlak x-2 kurang dari 1. Yang kedua, nilai mutlak x-2 kurang dari epsilon per 5. Kalau begitu, berapa deltanya? Kita pilih delta yang terkecil di antara 1 dan epsilon per 5 itu. Jadi deltanya bukan 1, bukan epsilon per 5. Ya, tapi yang terkecil di antara 1 dan epsilon per 5. Nah, kalau kamu ketanya, saya tunggu pertanyaan ini. Tadinya kalau nggak ada yang tanya, saya jelaskan juga. Kenapa nggak setengah, nggak seperempat? Saya balik tanya, kenapa nggak 0,789 yang rumit? Ya kenapa?
Ya emangnya ini aja sudah rumit, kenapa kamu pilih angka yang rumit kan? 0,789 misalnya, atau setengah pecahan kan? Boleh, tapi kenapa? Justru pertanyaannya kenapa harus yang lebih rumit dari satu? Satu itu kan bilangan yang paling mudah gitu kan? Ya kan? Kenapa kamu harus pakai angka yang ribet gitu, setengah, seperempat? Ya? Terbalik kan? Justru kalau kamu pilih setengah, saya yang akan bertanya, kenapa kamu pilih setengah, kenapa nggak satu? Satu tuh lebih sederhana. Pada prinsipnya boleh kamu ambil sembarang bilangan yang lain, ya. Tapi siapa yang akan ngambil 0,789? Nah, gitu kan? Dari mana itu dapat ide ngambil angka itu? Kalau satu tuh kan ya satu tuh satu satuan ya, sebagai patokan satu aja kan, segala sesuatu patokannya satu kan gitu ya. Walaupun dalam kasus lain nanti terpaksa kita memang ngambil setengah misalnya atau seperempat karena nggak bisa mengambil satu. Saya ambil contoh, kalau kita berbicara atau mau membuktikan limit seper x menuju setengah, ini berapa? 2. Ini kita berbicara X di dekat setengah. Ada 0 di situ. Ya. Dalam pembuktian itu ini fungsinya kan seperti itulah, seper X ya. Lalu di sebelah ini di kuadran ketiga, kita ingat pernah menggambar ini ya, grafik Y sama dengan seper X. Pernah kita gambar di kuadran 1 dan di kuadran 3. Di 0 terdefinisi enggak? Tidak. Jadi ketika kita mulai dalam pembuktian, kita nggak akan buktikan, tapi andaikan X itu di sekitar setengah. Di sekitar setengahnya seberapa jauh dari setengah? Nah, kita nggak bisa mengatakan jaraknya kurang dari 1. Kenapa? Karena kalau kurang dari 1, itu artinya Anda berada di antara min setengah dan 3/2. Nah, di sini bahaya. Ini mengandung 0. Jadi ini terpaksa memang jangan 1 ininya. Tapi ya yang aman. Seperempat misalnya. Ya. Baru kenapa Anda bertanya, kenapa seperempat Pak? Supaya nggak memuat 0. Kenapa nggak 1? Karena itu akan mengandung 0. Tapi kalau di sini, kenapa 1? Emangnya kenapa? Nggak ada masalah apa-apa di sini. Mau 10, mau 1, mau 7, mau 0,789, mau seperakar 2, ya bebas. Tapi kan kalau begitu bebas, ya kita pilih yang mudah. Ya, kalau di sana nggak bebas. Nggak bisa ngambil 1. Ya, harus kecil. Ya. Gitu kira-kira. Demikian juga ada kalau ada akar X gitu, X-nya menuju setengah, kalian juga nggak bisa ngambil 1 karena dari setengah ke kiri nanti yang negatif terambil, akar negatif kan nggak terdefinisi. Ya, jadi ada kadang-kadang batasan jarak yang bisa kita ambil tuh berapa. Tapi ketika nggak ada batasan ya kita ambil yang paling mudah. Ya. Dan 1 adalah bilangan yang paling mudah kan? Saya yakin kalian setuju itu. Oke? Saya belum memberi ilustrasi limit pada kuliah yang lalu. Jadi kalau fungsinya linier itu mudah, ya. Tapi kalau fungsinya katakanlah lintasan yang melengkung seperti X kuadrat di sini, maka untuk membuktikan limit itu L, itu seolah di sini coba kita beri toleransi plus minus epsilon. Lalu kita lihat ke sana. Kalau kita proyeksikan di sini, maka di sini juga akan ada C plus minus sekian. Tapi di sini simetris L plus minus epsilon. Di sini sebetulnya tidak simetris C plus minus delta karena itu mungkin bukan garis lurus walaupun mirip ya. Makanya saya gambar di sini ada yang merah. Itu yang merah ini bukan C min delta. Yang merah ini adalah
dari L min epsilon kalau diproyeksikan ke sini. Nah, C min delta ini yang hijau. Yang jatuhnya sedikit ke atas L min epsilon. Ya, sementara C plus delta itu jatuhnya ke L plus epsilon. Tapi di sini tidak akan simetris. Ya, kalau dipaksa simetris ya itu jatuhnya memang di dalam ini. Jadi bukan L min epsilon dan L plus epsilon. Tapi kan nggak apa-apa. Karena yang kita cari lebih kecil dari epsilon gitu kan. Ya. Jadi yang penting justru ada di dalam selang L min epsilon sampai L plus epsilon. Jadi delta yang lebih kecil lagi tentu akan juga jatuh ke dalam selang L min epsilon L plus epsilon. Aman. Jadi delta lebih kecil lebih aman. Ya. Itu tentang limit. Jadi hari ini kita lanjutkan dan epsilon delta tidak selalu kita geluti gitu ya, kita munculkan karena pada bagian ini kita akan bikin senjata-senjata yang akan kita pakai untuk memerangi limit gitu ya. Sekarang ini senjata yang kita punya baru bahan bakunya gitu ya, baru definisi gitu ya. Belum olahan. Nah, teorema ini dalil atau teorema ini dapat kalian anggap sebagai racikan yang kemudian kita pakai untuk memecahkan masalah limit. Jadi ada sejumlah teorema limit. Barangkali bab ini pertama memunculkan teorema-teorema ya, yang bab 0 kemarin belum. 4 teorema ini disusul nanti beberapa teorema berikutnya. Yang pertama mengatakan limit dari fungsi konstan, nilainya konstan itu juga. Limit K, jadi K-nya di sini konstanta. Untuk X menuju C, nilainya ya K juga. Jadi X menuju berapapun, K ya tetap K gitu ya. Untuk yang kedua, itu fungsi apa? Identitas kan? Jadi fx-nya sama dengan X. Nah, kalau X menuju C, maka X akan menuju C gitu ya. Itu kalimat yang anak kecil juga langsung ngerti gitu ya. Jika X menuju C, maka X menuju C. What? Gitu. Nah, yang ketiga dan keempat mungkin mulai. Nanti tentu kita bahas sedikit buktinya ya. Yang ketiga dan keempat, ini sudah mulai ada pesan ya, sebagai senjata kita nanti. Pesan dari teorema yang ketiga ini apa? Pesannya gini, kalau suatu saat Anda berhadapan dengan limitnya itu bisa Anda lihat sebagai suatu konstanta kali sebuah fungsi yang lebih dasar gitu ya. Misalnya 2 kali sin X gitu ya. Nah, konstantanya ini boleh seolah-olah informal kalian tarik ke depan. Ya. Jadi kalian konsentrasi menghitung limit dari sin X misalnya tadi ya. 2 kali sin X, 2-nya singkirkan dulu. Kalian hitung limit sin X. Lalu kalikan 2 belakangan. Hasilnya akan sama. Ya. Nah, ini kalau diungkapkan dengan kalimat, ini juga mungkin bagi anak SMP bukannya jelas itu gitu ya. Tapi coba Anda simak baik-baik. Yang kiri mengatakan kalau ada fungsi F kalikan dengan K baru hitung limitnya. Yang kanan mengatakan hitung limit F baru kalikan dengan K. Ya. Ada 2 operasi di sini, perkalian dan penghitungan limit. Tapi urutannya beda. Yang kiri mengatakan kalikan dulu, baru hitung limitnya. Yang kanan mengatakan hitung dulu limitnya, baru kalikan dengan K.
Nah, bagi anak yang nggak terlalu ini mungkin bukannya sama hasilnya. Untuk ini memang akan sama, ya. Tapi menukar dua operasi itu bisa beda, ya. Misalnya jumlahkan dulu bilangan yang kalian punya, ya. Misalnya 2 dan 3. Baru hitung akarnya. Dengan hitung dulu akar masing-masing, baru jumlahkan. Hasilnya kan beda kan? Jadi jangan sembarangan bolak-balik dua operasi, ya. Ini bukan soal komutatif, ya. Ini hal yang lain. Ini operasinya memang ada 2. Kalau komutatif kan 1 operasi, lalu objek yang terlibat ditukar gitu ya. 2 tambah 3 dengan 3 tambah 2 itu komutatif. Ini bukan. Ini seperti komutatif juga, tapi komutatif antara si operasinya itu, ya. Yang keempat demikian juga. Yang kiri mengatakan jumlahkan dulu fungsinya, baru hitung limitnya. Yang kanan mengatakan hitung dulu limit masing-masing, baru jumlahkan nilai limitnya. Nah, hasilnya ini akan sama juga. Demikian juga untuk selisih. Dalam prakteknya nanti, yang kalian hadapi yang kiri atau ruas kiri atau ruas kanan? Ruas kiri. Jadi menghitung suatu limit dari jumlahan 2 buah fungsi. Nah, kalau pakai epsilon delta ya lumayan itu ya. Tapi menurut teorema ini nanti tenang. Hitung dulu limit masing-masing, jumlahkan belakangan. Apa akan sama? Iya. Nah, ini kan mempermudah kan? Jadi teorema ini maksudnya untuk mempermudah loh, ya. Makanya saya analogikan tadi senjata atau apa instrumen atau apa yang membantu hidup kita menjadi lebih mudah. Teorema itu suatu pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan kemudian dapat digunakan sebagai senjata kita dalam pemecahan. Nah, sekarang buktinya gimana? Tapi sebelum buktinya gimana, mungkin ada beberapa teorema berikutnya. Ya. Nomor 5 dan 6 dan 7 dan 8 ini bunyinya kalau dibacakan dijelaskan seperti tadi senada. Kalikan dulu baru hitung limitnya. Hitung limitnya dulu masing-masing baru kalikan. Seperti itu kan? Nomor 6 juga gitu kan? Bagi sekarang. Jadi nomor 5, 6, 7 dan 8 itu singkat kata mengatakan limit itu sebagai operasi itu dapat bertukar urutannya dengan perkalian, dapat bertukar urutannya dengan pembagian, dapat bertukar urutannya dengan pemangkatan, dan dapat bertukar juga urutannya dengan pengakaran. Ya, silahkan hitung dulu pangkatnya, baru hitung limitnya belakangan. Jangan, itu susah. Hitung dulu limitnya, baru pangkatkan belakangan, gitu ya. Dari teorema ini membantu Anda kan, yang kanan pada dasarnya akan lebih mudah. Tapi yang kalian hadapi pada awalnya mungkin yang di kiri. Ya. Nah, yang nomor 8 ada keterangan asalkan limit fx positif untuk n genap. Kenapa? Karena akar genap dari bilangan negatif tidak terdefinisi. Kalau 0 kenapa? Kalau 0 ada masalah juga. Akar 0 memang terdefinisi, tapi karena ini nilai limit, sesuatu menuju 0 tuh jangan-jangan nilainya negatif. Gitu ya. Jadi 0 juga nggak ikut di sini. Teorema ini berlaku juga untuk limit sepihak, ya, limit kanan dan limit kiri. Ada 8. Jadi yang 3 sampai 8 itu mengatakan limit dapat bertukar dengan yang nomor 3 dengan perkalian dengan konstanta, nomor 4 dengan penjumlahan dan selisih, nomor 5 dengan perkalian, nomor 6 dengan pembagian, nomor 7 pengakaran. Gampang ingatnya kan? Jadi diketahui limit fx L katakan. Ya, x menuju C, L dan limit dx
X menuju C sama dengan M. Nah, tugas kita adalah membuktikan, akan dibuktikan bahwa saya pakai kalimat, pakai kata-kata ya, kalau enggak gimana kalian bacanya? Akan dibuktikan bahwa limit fx tambah gx x menuju C sama dengan L tambah M. Ini diketahui, dua hal diketahui, fx, gx yang ingin dibuktikan. Nah, kita berangkat dari yang mau dibuktikan ini ya. Untuk membuktikan itu, maka ambil epsilon sembarang, lalu kita akan dicari delta positif sehingga apa? Kalau nilai mutlak X min C kurang dari delta, maka nilai mutlak fx plus gx kurang L kurang M kurang dari epsilon. Gitu kan? Nah, seperti halnya soal-soal yang kita bahas tadi pagi, kita akan bekerja mundur dari sini. Ya, kita akan bekerja mundur dari bentuk fx plus gx min L min M. Menurut ketaksaman segitiga, ini akan kurang dari fx min L. Ini fx dengan L, gx dengan M, itu jodohnya kan? Betul? Ya? Jadi fx min L anggap A, gx min M anggap B, ini nilai mutlak A plus B, itu kurang dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B, gitu kan? Nah, ini mau kita buat kurang dari epsilon. Udah kelihatan belum? Bahwa itu bisa kita lakukan. Apa yang diketahui? Diketahui ini dan ini. Maka dengan diketahui yang pertama, ini bisa saya buat kecil. Ini juga bisa saya buat kecil. Ya? Jadi jika ini dan kita buat lebih kecil dari masing-masing dari epsilon per 2, maka bentuk di atas akan lebih kecil dari epsilon. Ya. Jadi ini ada dua yang jumlahnya ingin kita buat kurang dari epsilon. Gimana caranya? Ya gampang, masing-masing kita buat kurang dari epsilon per 2. Kalau ada 3, ya masing-masing kita buat kurang dari epsilon per 3, ya kan? Dan seterusnya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana membuat masing-masing ini kurang dari epsilon per 2? Kan diketahui. Jadi tinggal pilih D1 positif, delta 1 positif, sehingga kalau ini terjadi, maka fx min L kurang dari epsilon per 2. Pilih juga delta 2 positif, sehingga kalau ini terjadi, maka gx min M nilai mutlaknya kurang dari epsilon per 2. Nah,
ini dua-duanya harus terjadi. Jadi delta mana yang kita pilih? Ada dua di sini. Ya, soal tadi juga kita sudah berpengalaman kalau ada dua delta yang harus yang menjamin dua-duanya ini terjadi, maka kita pilih, kita ambil delta yang terkecil di antara dua delta. Ya, dengan delta ini bentuk ini kurang dari epsilon. Oke, jadi ini sudah selesai sebetulnya, ya. Dengan delta tersebut, nilai mutlak fx tambah gx min L min M akan lebih kecil dari epsilon. Karena dia akan lebih kecil dari nilai mutlak fx min L, kurang dari epsilon per 2, dan tambah nilai mutlak gx min M yang juga kurang dari epsilon per 2, sehingga jumlahnya kurang dari epsilon. Ya. Nah, yang lainnya mirip-mirip, tentu makin ke belakang. Ya. Triknya lebih ini bervariasi, ya. Kalau di sini ini ibaratnya pada akhirnya menjadi saya ingin sesuatu kurang dari epsilon, tapi sesuatu ini berasal dari dua suku yang kemudian harus saya jumlahkan. Oh, gampang, masing-masing kita buat kurang dari epsilon per 2. Gitu kan? Kalau ini saya mau sesuatu kurang dari epsilon, tapi dia itu sesuatu berasal dari sesuatu pangkat n. Oh, gampang, berarti yang awalnya ini dibuat kurang dari epsilon pangkat seper n, sehingga nanti ketika dipangkat n akan kurang dari epsilon, gitu ya. Nah, yang lainnya pikir sendiri, sebagian ada di buku, ya. Oke. Nah, sekarang kalian sudah punya 8 senjata plus definisi. Kalau mentok balik ke definisi, kalau senjatanya macet di jalan balik ke definisi, ya. Nah, ini kita caranya pakai teorema, ya nanti untuk soal-soal yang mudah seperti ini memang langsung bisa kita terapkan teorema itu. Saya nggak tulis, kalian jawab saya, ya. Dari bentuk soal di sebelah kiri saya dapat ini. Ini saya pakai teorema berapa? Saya pakai teorema yang barusan saya buktikan, 4. Tapi ini tiga suku. Ya tentu saja kalau 3 suku saya bisa lakukan induksi, ya. Penjumlahan 3 suku ini bisa saya anggap penjumlahan 2 suku pakai tanda kurung, lalu dalam tanda kurung ini juga penjumlahan 2 suku di dalamnya, ya. Sehingga teorema 4 dipakai beberapa kali. Lalu selain teorema 4, saya keluarkan konstanta. Itu artinya saya pakai teorema 3. Lalu pangkat saya keluarkan juga, itu saya pakai teorema 7. Ada minus, itu sama dengan teorema 4. Jadi 3, 4, dan 7, ya. Enggak, maksud saya dari kiri ke kanan dulu, yang atas. 3, 4, 7, betul? Ya. Nah, baru ini turun. Limit x menuju 1 itu 91. Itu teorema 2. Konstanta itu juga teorema 1. Ini teorema 2 juga. Jadi 2, 1, 2, 3, 4, 7. Nah, tinggal kalian tuliskan dengan menggunakan teorema 1, 2, 3, 4, dan 7, maka ini betul. Nah, berikutnya juga, ya. Nah, pada dasarnya kalau kalian menuliskan langkah-langkahnya secara tidak meloncat, ya, jadi tidak langsung ini sama dengan ini, secara implisit saya bisa memahami apa yang sedang kalian lakukan. Dari
bentuk kiri ke sebelah kanan, itu kalian sedang pakai teorema 6 ya, bagi ya, hasil limit bertukar urutan dengan pembagian. Dari sini ke sini, pembilangnya kalian pakai teorema 8, akar bertukar dengan limit. Dan sekaligus di dalam ini pakai 4 dan juga 7. Yang di bawah pakai 4. Gitu ya? Kelihatan kan? Nah, saya berharap kalau memang soalnya memerintahkan kalian gunakan teorema-teorema dasar limit, maka ya langkahnya seperti ini. Nah, tapi ada teorema lagi yang nanti saya mau pakai teorema itu lebih langsung gitu ya. Itu bisa juga. Kita akan sampai pada teorema nanti yang lebih cespleng, masukkan aja X-nya sekian gitu ya. Ya, tapi ada kondisinya. Jadi teorema itu berlaku dengan asumsi tertentu. Ya, yang tadi tidak banyak asumsi, kecuali nomor 8 asalkan F positif, limitnya positif. Oke, ini sedikit variasi, diketahui limit fx93, limit gx98, tapi nggak tahu fx-nya apa, gx-nya apa, pokoknya itu yang kita tahu berapa nilai limit ini. Ya juga, nah ini dalam menjawab alasan seperti ini sebaiknya kalian tuliskan. Jadi contoh 1 dan 2 harusnya dilengkapi juga dengan ini. Tapi tadi saya ingin tanya ya. Jadi jawaban seperti ini saya kira cukup komunikatif dan sesuai dengan yang diharapkan lah ya. Nah, ini teorema yang saya singgung tadi. Ada satu teorema yang masukkan aja nilai X9C. Maksudnya masukkan apa? Substitusikan kan? Ya. Makanya teorema ini juga disebut teorema substitusi. Ya. Teorema substitusi ini sebetulnya berlaku untuk banyak fungsi yang lain, tapi untuk sementara jika f adalah fungsi polinom atau fungsi rasional. Jadi untuk sementara kita lihat fungsi polinom dan fungsi rasional. Teorema ini mengatakan bahwa limit fx di C itu akan sama dengan fc. Ini yang seolah-olah kalian bisa katakan masukkan aja nilai x sama dengan C. Pasti itu limitnya. Jadi fc itu pasti limitnya. Ya. Buktinya, contohnya seperti ini. Sebetulnya buktinya gimana? Buktinya mudah. Polinom itu kan bentuk an x pangkat n tambah an-1 x pangkat n-1 dan seterusnya. Tinggal pakai teorema 4, itu kan penjumlahan. Lalu pakai teorema konstantanya kita tarik keluar, itu teorema 3. Lalu yang pangkat-pangkat pakai teorema 7. Jadi 3, 4, dan 7. Lalu pakai teorema 2. Teorema 2 mengatakan limit X kalau X menuju C ya 9C. Itu sebetulnya teorema substitusi yang paling sederhana, teorema 2 itu. Ya, karena X tentu juga merupakan polinom. Tapi bukti teorema itu mudah sekali kan, limit X kalau X menuju C ya pasti 9C. Buktinya untuk setiap epsilon pilih delta. Deltanya sama dengan epsilon juga. Saya nggak buktikan, tapi teorema itu buktinya sangat melecehkan kita juga gitu ya. Ambil epsilon, pilih ya deltanya epsilon juga gitu. Karena fungsinya identitas ya. Jika X menuju C, maka X menuju C kan kalau dibaca juga begitu. Jadi ya deltanya pasti epsilon juga gitu loh. Nah, jadi dasarnya itu 2, 3, 4, 7. Ini terbukti ini. Saya nggak tuliskan di sini ya. Secara lisan aja. Fx bayangkan polinom itu, limit dari polinom itu bisa kalian uraikan menjadi
jumlah dari limit-limit konstanta kali X pangkat sekian. Konstantanya tarik ke depan, pangkatnya keluarkan. Ya. Lalu pakai teorema 2. Kalau fungsi rasional, tambah teorema 6, hasil bagi. Ya kan? Pembilang dan penyebut polinom. Dua-duanya masukkan X sama dengan C. Selama penyebut tidak nol, selesai. Penyebut tidak nol itu tersembunyi di dalam kalimat FC terdefinisi. Oke, jadi seperti ini, masukkan. Nah, ini kalian boleh lakukan dengan keterangan berdasarkan teorema substitusi. Jadi nggak ketemu epsilon delta lagi, Pak. Sementara ya enggak. Ya. Nanti ketemu lagi. Epsilon tuh kadang-kadang nongol lagi. Mungkin nggak bareng delta. Nanti epsilon punya pasangan yang lain ya. Nggak selalu sama delta. Oke? Nah, ini ada teorema lagi. Jadi senjata kalian yang ke 10 nih. 8 tambah teorema substitusi 9 nih yang 10. Ya. Teorema ini dikenal teorema Apit. Kalau kita punya fungsi f, g, dan h yang memenuhi ketaksamaan itu untuk x di sekitar c. Lalu kalau limit fx dan limit hx dengan L, jadi yang sebelah kiri limitnya L, yang sebelah kanan limitnya L. Maka yang di tengah-tengah limitnya L. Ibaratnya yang di tengah-tengah ini diapit oleh dua bentuk yang sama-sama menuju L. Ya dia nggak ada pilihan kan? Di kanan menuju L, di kiri menuju L. Ya saya tinggal harus menuju L juga kan? Bayangkan seperti ini. L. Jadi ada F dari ya, ini F menuju L kira-kira seperti itu barangkali grafiknya. Lalu ada H yang juga menuju L. Itu H. Nah, sekarang G kita ada di mana? G kita ada di antara F dan H. Jadi G kita mungkin di sini. Ya. G kita barangkali mulai dari sini, lalu dari sana ya di sini. Nah, sekarang kalau kalian di bintang menggambar, gambar grafik G yang berada di antara F dan H. Ya, baru sepotong ini. Kalau diteruskan, bebas kalian gambarnya. Ya, mau menjauhi L bisa nggak ya? Saya nggak mau menuju L, saya mau menyangkal ini. Aduh, nggak bisa ya. Ya mau nggak mau kan gitu. Mendekati. Yang mesti menuju L yang sama, menuju L juga kan? Ya dia diapit oleh dua fungsi yang menuju L. Tidak ada pilihan lain, harus menuju L juga. Kapan teorema ini digunakan? Banyak situasi di mana nanti teorema Apit ini berguna ya. Salah satu contoh ini. Sin seper X itu di antara min 1 dan 1. Berapa untuk X di dekat 0. Saya asumsikan yang positif aja. Berosilasi. Ingat kita pernah membahas limit tidak ada. Jadi limit sin seper X kalau X menuju 0 memang tidak ada. Tapi bila kita kalikan ketiga ruas ini dengan X, maka kita peroleh. Nah, sekarang pengapit di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu akan menuju 0 kan? Kalau X-nya menuju 0 dari kanan. Dari kanan karena kita sedang berbicara yang positif. Kenapa saya hanya berbicara yang positif? Karena saya mengalihkan dengan X, saya ingin tandanya tetap. Sebetulnya X negatif juga nggak apa-apa. X negatif tandanya tinggal dibalik, gitu ya. Dan kesimpulannya akan sama.
ini di bawah. Tapi kita selesaikan lagi dulu ini. Jadi kita dapat ini, limit pengapitnya 0, maka yang di tengah 0. Ya. Dan gambar grafiknya memang bisa dibayangkan X sin seper X itu ya. Jadi pengapitnya ini X dan min X. Lalu si sin seper X ini ya, walaupun berosilasi tapi dipaksa menuju 0 ya. Kira-kira seperti itu. Dari sebelah kanan juga akan mirip kejadian. Jadi maaf, dari sebelah kiri. Nah, kalian mungkin bingung. Bukannya bentuk sin U per U itu ini kalau ditulis kan bukannya ini harusnya 1. Enggak, ini 0. Siapa yang bilang 1? Nanti limit sin T per T kalau T-nya menuju 0, 1. Ya itu kalau T-nya kecil. Seper X, kalau X-nya menuju 0 kan bukan sesuatu yang kecil kan. Gitu ya. Jadi jangan keliru dengan itu.